Oke, kita lanjut di masih di chapter 2, yaitu executing command using the bash shell ya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk bagaimana cara menggunakan shell prompt ya, menggunakan beberapa komen ya. Nah, di sini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan ya. Nah, jadi bash atau bourne again shell yang merupakan program untuk menginterpretasikan komen ya, yang kita tuliskan ya, oleh user ya. Nah, each string, setiap huruf ya, into the shell can have up to 3 part ya. Jadi terdiri dari comment, ada option, dan argumen seperti yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya ya. Jadi ada comment, option, dan argumen. Nah, ini beberapa contoh yang kita gunakan untuk execute dari sebuah comment ya. Nah, salah satu contohnya di sini ada perintah yang namanya who am I ya. Jadi ini perintah yang digunakan untuk melihat status user aktif yang sedang login ke dalam sebuwah sistem ya. Nah, ketika kita gunakan komen who am I dan kita langsung enter, maka di situ the command output is displayed before the next shell prompt appears. Jadi ketika kita aktifkan who am I, maka akan muncul langsung output yang berasal dari komen yang sudah kita ketikkan ya. Nah, jadi di sini setiap komen itu akan muncul outputnya langsung ya. Nah, kalau ingin menuliskan beberapa komen dalam satu baris ya, kita bisa menggunakan perintah menambahkan di sini titik koma ya, komen 1, komen 2. Oke. Nah, di sini contohnya ya. Di sini ada perintah date. Date itu menunjukkan spesifikasi menampilkan waktu ya, terdiri dari harinya, bulan, tanggal, dan beserta jamnya dan juga tahunnya. Nah, dengan menggunakan beberapa argumen, jadi sini ada argumennya. Nah, date ditambahkan argumen plus persen %r ya, yang menunjukkan bahwa nanti yang akan ditampilkan itu adalah jamnya. Nah, kalau kita gunakan argumen date spasi plus persen %x, maka akan ditampilkan itu adalah tanggal ya. Ini salah satu contoh komen yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya menggunakan perintah password ya, atau passwd di sini ya. Jadi ini mungkin untuk yang lab sebelumnya kita sudah mencobakan untuk bagaimana merubah sebuah password ya. Jadi gunakan perintah password, ya, otomatis dia akan merubah password untuk current user atau user yang sedang login saat ini. Nah, yang pertama kita inputkan dulu password yang lama, baru kita masukkan password yang baru ya. Nah, itu salah satu contoh ya kalau ingin kita menggunakan komen password. Nah, di sini di Linux ya, does not require file name extension. Jadi di Linux itu tidak membutuhkan ekstensi ya, ekstensi seperti Windows ya. Jadi
the file command scan the beginning file content. Jadi di Linux kita cukup menggunakan perintah file untuk mengidentifikasi isi dari sebuah file. Ya. Sini contohnya kita coba cukup menggunakan perintah etc passwd, maka dengan menggunakan perintah file, di situ kita bisa melihat isi dari atau konten dari file tersebut. Jadi kalau di sini dalam bentuk ASCII atau teks, nah di sini dia akan menampilkan ya, isi dari file tersebut. Ya. Nah, ini untuk melihat jenis dari file tersebut. Contoh juga ini file /home. Nah, berarti ini kalau dia dalam sebuah directory, maka dia akan mengidentifikasi diri bahwa /home itu adalah sebuah directory ya, bukan sebuah file. Nah, selanjutnya untuk salah satu command yang digunakan untuk menampilkan konten dari file itu adalah menggunakan perintah cat ya. Nah, di sini kita bisa melihat filenya. Salah satu contoh, kita ingin melihat file passwd ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita gunakan perintah cat ya, cat /etc dan /passwd. Nah, di sini dia akan menampilkan langsung isi dari file passwd tersebut ya. Nah, jadi dengan menggunakan perintah cat nih. Nah, kalau seandainya ingin multiple file ya, jadi kita bisa menggunakan perintah cat file 1 dan file 2 ya. Jadi sekaligus ya. Ini dia akan menampilkan sekaligus ya. Nah, jika seandainya long, terlalu panjang ya, nah kita bisa menggunakan perintah less ya. Nah, the less command display one page at the time ya. Jadi Anda tinggal gunakan perintah up and down ya. Seandainya kalau kita menggunakan perintah less ya. Terus ada perintah head and tail ya. Kalau head ya, head itu dia akan menampilkan 10 baris pertama dari sebuah file ya. Jadi contohnya di sini ada head /etc /passwd, maka dia akan menampilkan 10 baris di awal. Oke, itu kalau dia head. Nah, kalau perintah tail ya, tail ya, baik secara default memang dia hampir sama dengan head, dimana dia juga menampilkan baris ya. Nah, detail itu juga bisa kita set ya, dimana di sini kita hanya menampilkan 3 baris awal ya, dengan menggunakan option min n ya. Detail min n 3, berarti kita menampilkan 3 baris awal dari sebuah file gitu ya. Nah, itu untuk penggunaan dari tail maupun head ya. Nah, selanjutnya itu ada perintah word count ya. Word count. Nah, di sini kita bisa melihat berapa buah karakter ya, line, word, dan karakter yang ada pada sebuah file ya. Contoh, di sini kita menggunakan perintah word count /etc passwd, maka dia akan menampilkan ada 45 line, 102 words ya, dan 2480
karakter ya. Nah, kalau kita gunakan option min L ya, min L, maka dia akan menampilkan hanya line saja ya. Kalau kita menggunakan min C, maka dia akan menampilkan karakter saja, jumlah karakter saja. Oke, nah itu untuk penggunaan dari salah satunya word count. Nah, selanjutnya ada untuk mempermudah ya. Biasanya kita menggunakan tab completion. Jadi di Linux itu kita bisa, jika misalkan kita tidak tahu sebuah file, nama file mungkin secara lengkap yang ada di sebuah directory, kita bisa menggunakan perintah tab ya, atau mungkin perintah yang ada ya. Contoh di sini kita ketika ketikkan PAS ya, kita tab, maka akan muncul option ya, ada passwd, ada paste, ada paste suspender ya. Nah, ini salah satu contoh. Kalau kita tambah ya PASS baru kita tab, maka dia akan muncul langsung password secara otomatis ya. Jadi ini tab pertama. Nah, tab kedua kalau kita tambahkan S ya, kita tab lagi. Nah, maka kita bisa langsung, dia akan mengarahkan ke perintah passwd ya. Nah, itu istilahnya tab completion ya. Jadi bisa digunakan di comment dan juga bisa digunakan pada file ya. Contoh, kalau Anda gunakan perintah ls ya, Anda lihat semua list directory di sebuah folder etc. Di dalam folder etc Anda cari yang namanya passwd ya, tapi Anda cukup mengetikkan PAS saja. Ketika PAS terus Anda tab, maka dia akan langsung autocomplete ya. Di sini jadi passwd ya. Nah, seandainya ada file passwd yang memiliki yang sama ya, nah maka kita cukup tab lagi, maka dia akan menampilkan opsinya apakah passwd atau passwd min ya. Nah, itu contohnya. Nah, itu dalam pencarian file. Nah, dalam melihat argumen juga seperti itu ya. Nah, ini Anda cukup gunakan perintah, ini salah satu contohnya, user add ya. User add itu menambahkan sebuah user ke ya. Nah, user add memiliki beberapa argumen dan option. Nah, seandainya Anda tidak mungkin lupa dan segala macam, Anda cukup menggunakan double strip ya, double strip, terus cukup Anda tab 2 kali ya, sehingga akan muncul option yang banyak ini ya, sehingga Anda lebih gampang memilih ya, kalau seandainya Anda lupa gitu. Nah, itu juga salah satu penggunaan dari tab completion. Oke. Nah, selanjutnya Anda juga bisa menggunakan comment ya, comment dengan multiple comment, tapi dia di another line ya. Jadi kalau tadi untuk kita dipisahkan dengan titik koma, kita bisa gabungkan dia dengan menggunakan line yang baru ya. Nah, contoh di sini head min n3 ya, terus Anda gunakan backspace ya, slash word ya, slash user dik word, terus Anda ingin melihat head lagi di file selanjutnya, Nah, gunakan perintah backspace ya, terus di baris selanjutnya juga Anda bisa ketikkan tujuannya
ya, atau argumen ataupun option ya. Nah, jadi bisa kita gunakan beberapa atau multiple line. Oke. Nah, selanjutnya itu history. Nah, history ini adalah display list previous execute command ya. Jadi setiap Anda menginputkan komen itu akan tersimpan ke history ya. Nah, setiap Anda di history ini, maka Anda bisa Anda bisa melihat kira-kira apa saja yang history atau komen-komen yang sudah Anda kerjakan ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan history kan untuk mencari beberapa komen yang memang Anda lupa ya. Anda bisa menggunakan perintah history. Nah, history ini juga misalkan contoh di sini di nomor ke-26 ya, itu ada historinya adalah ls /etc atau melihat isi directory di etc. Anda cukup menggunakan perintah tanda seru terus nomor ID-nya 26 atau langsung ke perintahnya juga bisa. Jadi maksudnya di sini perintah-perintah yang ada di history. Nah, itu bisa Anda lakukan di sana juga. Ya, jadi kalau itu kita menggunakan history. Nah, selanjutnya editing command line. Ini untuk beberapa contoh untuk shortcut ya. Dari command line ada Ctrl A, Ctrl E, ya. Ctrl U, Ctrl K. Ini hanya shortcut saja yang bisa mungkin kita gunakan untuk di command line. Oke, itu materi kita tentang command line ya, accessing beberapa contoh menggunakan bash shell ya, executing command using the bash shell. Jadi ada beberapa command yang memang bisa kita cobakan dalam sistem Linux ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.